بلساني يفقه قولي وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد حضرة المحترمين, para jamaah dan para santriwan santriwati ingkang kula cintai karena Allah. Pertama, monggo kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Keranten hingga detik menika kanthi kemurahan fadl Allah, kasih sayang Allah, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Hingga detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, bahkan kita juga terus diselamatkan oleh Allah dari terjangkit virus 19. Ini anugerah yang harus kita pahami, kita sadari terus-menerus, kemudian harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya bersyukur. Mudah-mudahan seterusnya dan seterusnya kita semuanya, keluarga kita, anak turun kita khususnya, kemudian umat Islam ya umumnya, dan seluruh penduduk di bumi ini yang pernahnya menurut Allah baiknya bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Hingga malam ini kita masih diberi tetap iman Islam. Hingga malam ini kita masih diberi mau dan mampu untuk istiqomah, bertobat kepada Allah, kemudian berzikir kepada Allah, bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita ngaji. Jadi ini juga satu anugerah yang harus terus menerus kita pahami, kita sadari, kemudian wajib kita syukuri dengan sebenar-benarnya bersyukur kepada Allah. Keduanya mudah-mudahan rahmat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga mudah-mudahan sampai kepada makhluk min awali wal akhir yang pernahnya menurut Allah baiknya bagi mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, santriwan, santriwati yang saya cintai karena Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lembut, yang maha kasih dan penuh sayang kepada makhluknya, khususan kepada manusia. Ini satu hal yang terus menerus juga harus kita pahami. Dan Allah juga suka mengangkat orang-orang yang hatinya penuh kelembutan. Allah suka memberi hadiah, yaitu berupa fadl dan rahmatnya kepada orang-orang yang hatinya lembut. Jadi orang-orang yang tidak merasa benarnya sendiri, orang-orang yang tidak merasa baiknya sendiri, ya, orang-orang yang penuh tawadhu, rendah hati, rendah diri, ya, bahkan menganggap baik orang lain tapi menganggap rendah diri sendiri. Ini adalah sikap tawadhu bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah, sementara orang yang bangga diri, merasa paling benar, sombong, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man tawadhu'a farafa'ahu Allah, wa man takabbara fawadha'ahu Allah. Siapa yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan siapa yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Nabi besar Muhammad SAW ini pernah bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqah wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Ya, ini hadisnya sahih, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Imam Abu Dawud. Ya. Jadi artinya sesungguhnya Allah itu maha lembut. Innallaha rafiqun. Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqah.
dan Allah cinta kepada kelembutan, ya, cinta kepada kelembutan, dan Allah akan memberi, ya, memberi sesuatu pada yang lembut, pada hati yang lembut, yang tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya kasar. Ya. Jadi sesuatu yang akan diberikan terhadap orang yang hatinya lembut, yang tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya kasar, juga tidak akan diberikan, ya, kepada sifat-sifat yang lain. Wa ma la yu'ti ala ma siwahu, juga tidak diberikan kepada selain itu, yaitu selain orang yang hatinya lembut, dan juga kepada orang yang selain yang hatinya kasar. Ini hadis ini bisa kita pakai untuk apa? Memandang apa? Keadilan Allah, ya, bahwa keadilan Allah, ya, dengan kebijaksanaannya itu berjalan pada posisinya masing-masing, daripada hamba-hambanya masing-masing. Jadi misalnya, jadi kalau Allah akan memberi sesuatu yang tidak akan diberikan sesuatu tersebut kecuali pada orang yang hatinya lembut, ya. Jadi orang yang hatinya lembut tidak akan diberi itu oleh Allah, ya. Jadi yang akan diberi sesuatu yang khusus itu, jadi wayu'ti alal rezeki ma la yu'ti alal unfi. Ya, Allah akan memberi sesuatu yang khusus pada orang yang hatinya lembut, yang tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya kasar. Ini menunjukkan bahwa betul-betul keadilan Allah itu luar biasa, ya. Jadi Allah akan memberi, ya, kalau dilihat dari sisi ini sesuai dengan kadar kelembutan hati, kondisi hati, ya, bisa jadi kemakrifatan hati, ketakwaan hati, kecintaan hati, ingatnya hati kepada Allah, Belum lagi dari sisi lahir, amalan lahir, Allah akan memberi sesuatu yang gak akan diberikan kepada orang lain, yaitu misalnya orang yang ahli sholat berjamaah, ya, yang ahli sholat berjamaah ini dijamin diselamatkan dari siksa kubur, tidak akan pernah fakir di dunia ini. Kemudian ketika melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar, bukunya diterima dari tangan kanan. Ini Masya Allah. Nah, ini akan hanya diberikan kepada orang yang ahli sholat berjamaah. Belum lagi orang yang ahli qiyamul lail, belum lagi orang yang ahli sholat duha, ya. Nah, jadi melihat ini betul-betul keadilan Allah kepada hambanya itu merata, ya. Dan Allah tidak akan pernah tidak akan pernah mendolimi amal hambanya walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Untuk itu berangkat dari berpikir, ya, berlandaskan pikiran ini, maka kulon jenengan seyukiannya ini dalam menjalani proses kehidupan di dunia ini harus netral, ya, harus netral kepada siapapun, ya, tidak mudah memvonis orang lain, tidak mudah melaknat orang lain, ya, dan tidak mudah membanggakan diri, merasa paling benar. Ini sangat penting, karena kalau melihat susahnya kita, ya,
menggiring hati kita, mendidik hati kita, membersihkan hati kita agar hati kita ini menjadi qalbun salim. Ya. Kan nanti orang-orang yang selamat di hadapan Allah itu kan, ya. Jadi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dari dimana nanti harta benda nggak ada gunanya, anak-anak nggak ada gunanya, ya. Yang ada gunanya siapa? Orang yang hadir di hadapan Allah dengan kondisi hatinya salim, tidak ada penyakit hati, ya, bersih dari kotoran hati, bebas dari penyakit hati yang bernama apa? Sombong, bangga diri, merasa paling benar, penuh suudzon, gampang laknat, gampang memvonis, iri dan dengki, hatinya kasar, hatinya nggak ada lembutnya, hatinya nggak ada lembutnya. Apalagi orang yang bersalah kepada kita, hatinya nggak ada kelembutan. Ini naudzubillahi min dzalik. Ini naudzubillahi min dzalik. Nah, kita harus terus memohon kepada Allah agar Allah memberi anugerah kita hati yang lembut, kemudian kita diberi hati yang penuh tasamuh, toleransi kepada siapapun, dan tidak mudah mencela, melaknat orang lain. Toh Allah sendiri telah mengajari kita seperti itu. Fala tuzakku anfusahum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jadi janganlah kalian merasa suci, merasa lebih baik, lebih bersih, lebih hebat dari orang lain. Kata Allah huwa a'lamu bimanit taqwa. Jadi Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Nah, ini. Jadi melihat dari sini, kula jenengan kudu hati-hati, sebab atine awake dhewe niki cek gak gampang budak, cek gak gampang penyakitan. Sebab nek ati kula jenengan iki penuh penyakit, ingin barang bener itu dianggap ora bener. Barang bener dianggap ora bener. Utawa barang bener gak iso nrimo. Kecuali lek barang bener itu sesuai karo pendapate. Niki malah naudzubillahi min dzalik. Nah, ini kan dinyatakan oleh Allah, id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Jadi ketika orang-orang munafik, orang-orang yang penuh penyakit hati, ya, di dalam hatinya ini penuh penyakit, mereka akan berkata, orang Islam itu bodoh, ditipu oleh agamanya sendiri mau saja. Nah, ini nanti dampak dari apa nih? Dampak daripada hati nggak lembut, hati kasar, hati penuh dengan penyakit hati, hati penuh dengan penyakit hati. Jadi kalau hati kula jenengan iki wis akeh penyakite, ya itu nanti sulit menerima kebenaran yang dilakukan oleh orang lain. Sulit menerima amalan yang dilakukan oleh orang lain. Tidak bisa toleransi terhadap amalan yang dilakukan oleh orang lain yang notabene-nya orang lain tersebut adalah sesama muslim. Zaman sakniki mesti ini wis kula jenengan nggak usah begitu gitu. Ya, lebih baik kita ini bekerja sama di segala bidang, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan dengan orang lain, dengan kelompok-kelompok dakwah yang lain. Selama mereka berdakwah, selama kita berdakwah harus bekerja sama. Nah, ketika muncul caci maki,
merendahkan, menyalahkan, nah ini baru ini harus diluruskan, atau nggak mampu ya menghindar. Jadi selana amaluna walakum amalukum, ini kalau antar sesama Islam hanya antar kelompok dalam Islam hanya beda dari segi furu'iyah, nah selana amaluna walakum amalukum. Sebab di antara saudara-saudara ketikan kan nggih untuk kelompok-kelompok sing model ngoten nggih. Model napa niku maca selawat ae gak gelem Sayyidina Muhammad, gak gelem. Ngoten lho. Jadi bahkan ada yang menganggap lafaz Sayyidina itu kalau ditaruh di awal lafaz Muhammad katanya merendahkan. Nggih, lek ndelok ndek Quran niku nggih kaya mboten. Nggih. Gusti Allah niku dawuh ngene kan. Qala annallaha yubasysyiruka sinten niku? Annallaha yubasysyiruka ya. Musaddiqam bi kalimatin minallahi wasayyidau wa hasurau wa nabiyyam minas sholihin. Ini. Jadi niku Nabi digelari sayyid, digelari hasuron, digelari nabi. Jadi sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dan sinten padamu Nabi Zakaria ya. Jadi sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu tentang akan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya, yang membenarkan apa? Kalimat Allah, musaddiqam bi kalimatin minallahi wa sayyidan, yang menjadi sayyid, wa asurau wa nabiyyam minas sholihin. Dan niku nggih awak dhewe sing penting maca selawat ana sayyite ya ora apa-apa, sing penting awak dhewe niki oleh maca mboten ngawur, tetep duwe dasar. Pokoknya disalahno wong liya ya sudah, kita nggak usah ikut menyalahkan mereka. Balik napa? Noto ati niku wangel. Ati cekne dadi salim bersih itu kok penyakit ati, kotoran ati niku wangel. Jadi kita jangan menambah beban-beban lagi, nggih, kotoran-kotoran hati dengan cara napa? Ngecam, ngelaknat orang lain yang enggak cocok sama kita. Balik wong niku ngira-ngira nang wis bene wis. Ya apa-apa niku nggih padha Islamis. Nggih, padha mus. Kono ngira-ngira ya sudah. Kita diem aja. Nggih, bahkan ini harus kita doakan. Nggih, jelas-jelas napa? Niku wong sing wis munafik mawon nggih, cara niku belenjane napa niki napa nggih? Cara gak ngelakoni perintah Nabi mawon nggih, niki kali Allah ditegur supaya napa? Supaya ndongakno, supaya memaafkan. Jadi sahabat Nabi sing diutus nggih, diutus ana ndek dhuwur nek Gunung Uhud niku nggih aja mudhun-mudhun nek kapan ana apa ae aja mudhun-mudhun. Nah ternyata ketok kepancing harta pampasan perang mudhun. Nggih. Nah niku. Lah Kanjeng Nabi dukane ya napa nggih? Nggih mboten duka sih. Ya kecewa, akhirnya dihibur oleh Allah. Nah ngoten niku ceritane, dihibur oleh Allah. Nggih. Nah niku fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi sebab rahmat Allah padamu hatimu jadi lunak, hatimu jadi lemes, hatimu jadi lembut. Nah ini walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya kamu keras kepada mereka, ya, jadi keras kepada mereka,
maka mereka akan lari darimu. Ya, ini Gusti Allah terus ngutus napa niku? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi maafkan mereka, mintakan ampun mereka. Wasawirhum bil amri. Kemudian musyawaralah tentang urusan itu dengan mereka. Jadi kalau jenengan nggih ngoten. Jadi ketika ada pendapat beda karo kanca padha muslime, ya wis. Kalau itu menyakiti kita ya sudah wis kita maafkan dengan cara kita nggak marah, nggak mangkel. Terus cara kedua wastaghfir lahum. Jadi mohonkan ampun untuk mereka sing mecoy awak dhewe, ngilokno awak dhewe. Wis kita mohonkan ampun. Nggih. Bila ada kesempatan dan hati kita mampu ya dijak musyawarah. Nggih, dijak musyawarah. Genahe ya apa? Nggih, adu argumentasi ya ora apa-apa misalnya. Nggih. Nah niki penting. Kula wis ngoten wis memaafkan, ikhtiar memaafkan, ikhtiar njalukno sepuro, ikhtiar dijak musyawarah nggih dengan kepala dingin. Nah, hasilnya napa? Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Nggih, kita punya tekad bulat untuk damai, untuk berbuat baik kepada sesama muslim. Kemudian hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana belum disiplin. Ini diantaranya nopo nggih sikap hati yang harus kita ikhtiari, kita bangun, nggih. Kita ikhtiari, kita bangun. Bahkan nggih niki enten hadis dengan sanad sahih niki saking sahabat Nabi. Jadi hadis Ibnu Umar innahu kana idza du'a li tazawwuj qala alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad inna fulan yaktubu ilaikum dan seterusnya. Ini nomor hadisnya Ibnu Umar. Jadi ketika Ibnu Umar diundang untuk menikahkan dan beliau berkata alhamdulillah semoga Allah bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Jadi sing penting awak dhewe niki maca selawat ana sayyidinane ya wis gak apa-apa, sing penting ana dasare. Awak dhewe oleh maca mboten ngawut. Mboten sak karepe dhewe nggih, mboten sak karepe awake dhewe, tapi awak dhewe ya ana dasare. Mane dene disalahno karo wong liya ya sudah. Nggih. Apalagi sing nyalano iku wong padha Islame ngono ae wis. Kan sesama Islam itu saudara. Ini penting ya. Ini penting untuk kita perhatikan ya, supaya nopo jogo ati cekni atine salim iku ora gampang. Jadi jangan menambah beban kotornya hati dengan nopo mudah mengecam orang lain. Ya. Bahkan nek jenengan dikecam wong niku paham, sadar, sabar, wah niku fadol. Soalnya setiap orang yang ngecam kepada kita padahal kita menjalani ibadah sesuai dasare, dikecam sesat, dikecam enggak benar dan sebagainya, sudahlah, itu keuntungan. Nggih, niku keuntungan. Jadi dosa kita sebagian akan dibawa oleh mereka, dibantu oleh mereka, dipikul oleh mereka. Ya. Ono mana niki? Ono mana? Ono wong niku nek kapan redaksi sholawate, nggih. Jadi redaksi sholawate niku sing enggak asli teko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten purun. Padahal sholawat niku kan iki njaluk no rahmat
njalukno keselamatan dateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing barokahe niku mungkin ambere nang awake dhewe. Nggih. Lah niki kadang ana kelompok sing nek redaksine gak asli teko Rasulullah niku mboten kersa. Nggih, mboten kersa. Lah awake dhewe ndongakno Rasulullah maca selawat kan mendoakan Rasulullah. Memintakan salam keselamatan itu ya kepada Allah untuk Rasulullah. Sing barokah jelas ambere ten awake dhewe. Nah ini ada kelompok tertentu sing mboten purun nek gak asli. Nah, lah niki, lah sikap dhewe kudu ya apa? Nggih. Sikap dhewe kudu ya apa? Ya diam aja gitu. Sing penting niki dasar awak dhewe niki sholawat niku nggih kita ngerti maksudnya. Kita ngerti substansinya itu apa? Kan mendoakan Nabi. Ya, ini. Jadi mohonkan rahmat kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal para sahabat biyen niku nggih dalam hal membaca sholawat ya niki napa nggih? Mboten kok sedaya niku murni saking Kanjeng Nabi. Ya kita membaca salat ya sing murni Kanjeng nggih biasa maca niku. Ketika wae salat niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Bahkan sholawat sing dilantunkan para sahabat niku nggih kathah. Sing boten asli dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma niki sholawat sing ditaklif kali niki sahabat Abdullah bin Mas'ud nggih. Allahumma ja'al sholawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamal khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah Allahumma ba'athu maqaman mahmuda yaqbiduhu bil awwalun wal akhirin. Ya Allah, jadikanlah selawat panjenengan, rahmat panjenengan, berkah panjenengan kepada junjungan para rasul. Jadi imamnya orang-orang yang bertakwa, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad, hambamu, hamba panjenengan, utusan panjenengan, imam kebaikan, ya. Ini penutup kebaikan, Rasul yang membawa rahmat dan sebagainya. Dan ini contoh. Jadi para sahabat nggih dalam membaca sholawat nggih ngoten. Kita ada membaca sholawat baru. Kita juga membaca sholat munjiat. Kita juga membaca sholawat nariyah. Kita juga membaca sholawat fatih. Kita juga membaca sholawat tibil qulub. Ya, ini. Jadi yang penting sholawat itu isinya mendoakan yang baik. Nah, ini urusan donga mendoakan yang baik-baik gitu. Orang donga no Kanjeng Nabi jelek, kita mendoakan Nabi yang baik-baik. Karena kita butuh, karena jelas doa baik kita pada Nabi berkahnya ya ke kita, ke anak turun kita, ke umat semuanya. Ini yang paling penting kang gini kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Kaya niki sholawat redane saking redaksine saking Imam Syafi'i sallallahu ala Muhammad adadama dzakarahud dzakirin wa adadama ghafalan dzikrihil ghafilin. Boten mek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih, boten mek niku tok ngoten.
Kita baca sholawat itu nggih baca ngoten. Nggih baca niku. Faktane dalam sholat nggih baca. Nggih. Di luar sholat kita juga baca. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kanjeng Nabi pas muru ini ku nggih mboten enten sayyidinane wong Kanjeng Nabi mosok Kanjeng Nabi niku kan wong tawadhu, wong tata kramane tinggi. Nggih, pada diri beliau sendiri tidak menyebut lakop julukan kehormatan sayyidina mboten. Kan itu kan berarti ketawaduan kita ngoten. Jadi koyo jenengan nang bapake api ala menang bapake jambal gathik bapak. Nggih. Sing tau haji gathik abah misale ngoten. Nggih gak penak ngoten. Nggih. Nang gurune ngajine diceluk wis celuk langsung jenenge gathik julukan kehormatane ustaz. Gathik ngoten. Iya enggak penak ngoten. Wong padha menungsane nek dijambal langsung ya ora penak. Apalagi ini ke sinten iki? Sayyidul Mursalin. Jadi pimpinannya para utusan. Jadi khairul anam, sebaik-baik makhluk. Kita enggak menyebut lakop di awalnya langsung ngoten mawon nggih, gak penak wae niki sebaiknya apa? Bentuk tata krama kita datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik kita melakukan sholawat, ini membaca sholawat, sing penting niku sono dasare ana tuntunane. Mboten ngawur sakarepe dhewe dan kita harus terus berikhtiar usaha memahami dasar-dasar dan tuntutan supaya napa supaya arti kula panjenengan ketika dikontras wong sing gak sepaham dengan kita biasa saja. Ini biasa saja jadi kita biasa saja. Jadi wong ibadah nang Allah niku nek ana cobane nggih ana apa jaman biyen ya wis napa niku cobane para nabi biyen, salafus saleh biyen ya wis kaya ngoten niku. Bahkan di awal surat napa niku? Syu'ara niku nggih digambarkan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya. Jadi bisa jadi Muhammad ya, kamu itu membunuh dirimu sendiri dikarenakan orang-orang kafir Mekah itu tidak beriman. Nah, ini ayat hiburan datang kanjeng Nabi, tasliyah datang kanjeng Nabi. Jadi wong dakwah, wong ibadah ini kadang nggih rekosane ngoten dikontras, dicaci maki dan sebagainya. Ini bukan hal yang luar biasa, itu biasa. Ya kanjeng Nabi dhewe mawon nggih dikontras orang kafir Mekah nggih kaya ngoten niku. Niku mboten main-main niku. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya. Jadi bisa jadi kamu itu membunuh dirimu sendiri Muhammad. Dikarenakan orang-orang kafir Mekah itu enggak kunjung iman gitu. Dan ini kan menunjukkan apa? Orang ibadah kan Allah, nuruti perintah Allah niku anjene nggih cobane gedhe ngoten. Ama sebetul antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian akan mengira ketika berniat melakukan baik kemudian melakukan baik, perintah Allah dijalani, larangan Allah dijauhi, kemudian langsung masuk surga? Tidak. Allah masih ingin tahu siapa yang paling mujahadanya beneran, siapa yang paling jihadnya beneran, dan siapa yang paling bersabar. Di dalam menjalani ibadah ini, kula jenengan sik perlu diuji kesabaran ini. Jadi cek orang gampang napa mutungan ngoten. Mungkin nek kula jenengan gelek diuji mungkin gak gampang mutungan. Diuji sepisan sik mutungan, diuji sepisan sik purian. Nggih.
didusi dua kali bisa panasan. Nanti kelas kegelaan. Insyaallah nggih tahan banting awak dhewe nggih. Ini sing penting kula jenengan kudu akeh nuwun dhateng Allah supaya kula jenengan tetep dituntun di jalannya yang lurus, mboten belok-belok kemana. Tujuan kita Allah, yang niat kita Allah, nggih, niat kita karena Allah, jangan karena yang lain. Nggih, sing penting tujuan kita niki sinten? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bebaskan setelah kita berhasil melakukan ibadah, melakukan jihad, kemudian kita tutup hati kita supaya hati kula jenengan enggak timbul sirike, enggak timbul rumangsa duwe daya duwe kuat. Nggih, kita tutup napa? La haula wala quwata illa billah. Nggih, kita tutup dengan bahwa atabarru minal hauli wal quwah. Kita harus membebaskan diri dari merasa punya daya, punya kekuatan untuk melakukan ibadah, dan kita bebaskan diri dari napa? Merasa mampu menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini suatu hal sing napa nggih? Iki perlu banget ya, kita reminding kembali, kita ingatkan kembali ya, supaya kula jenengan di dalam menjalani suluk dhateng ngarsane Allah ya, menuju mendekat kepada Allah. Jadi enten cobaan ujian itu bukan hal yang luar biasa, tapi adalah hal yang biasa. Sing wong biyen-biyen sampai meh gak kuat ya akeh. Ya. Wong biyen-biyen ujiane sing mulai jan enteng, tengah-tengah, ringan itu banyak sekali. Amasibatum antadkhul jannata. Walamma nabad. Walamma am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, apakah kalian mengira ketika berniat untuk melakukan kebenaran ya, atau memulai untuk melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, langsung masuk surga? Wah, ya, belum datang pada kalian. Jadi perumpamaan apa-apa yang dialami oleh orang-orang yang dahulu, perumpamaan ujian yang dialami oleh orang-orang dahulu. Mereka dulu itu diterima apa? Baksa, ujian ringan, dorok tengah-tengah, wazulzilu, goncangan yang berat, jadi yang menggoncangkan hati, diancam. Jadi awas kalau meneruskannya, awas kalau waduh, tak bunuh, tak begini, wah itu. Ya. Sampai mereka mata nasrullah, dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ya. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Jadi awak dikongkon sabar. Ya. Ini masya Allah. Ya. Ini penting sekali, ya. Penting sekali. Jadi kesimpulannya ngeten. Ayo terus waspada untuk berikhtiar menjaga hati, supaya hati kita tetap menjadi hati yang hayyinun, raga kita, mulut kita, tangan kita layyinun, ya, kemudian qaribin sahlin. Jadi kalau kita sudah mempunyai sifat 4 ini, maka kata Nabi kita haram masuk neraka. Kata Nabi kemarin kan simbol kita was ala ukhbirukum biman tahrumu alaihinna. Ya. Maukah aku beritahu kalian tentang orang yang haram masuk neraka? Bala ya Rasulullah. Nggih ya Rasul. Jadi ala kulli hayyinin. Jadi
Tiap-tiap orang yang hatinya ini lembut, hatinya ini tidak gerusa-gerusu, hatinya penuh ketenangan, hatinya ini tidak ingin menyakiti saudaranya, tidak ingin menyakiti saudaranya. Kemarin pun hadisnya sampun kita waos. Jadi ketika kita di waktu subuh tidak ada, jadi man asbaha layan wi adul ma'ala hadin. Sak terus ini kok nggih. Sing artine lengkape semuanya di waktu subuh tidak ingin berbuat dolim kepada seseorang. Ini. Kemudian di waktu subuh niki membantu orang yang terdolimi. Terus memberi sesuatu yang dibutuhkan sesaudaranya. Maka apa? Maka akan diberi pahala haji yang mabrur. Kula jenengan gak duwe ati pingin dolim niku ati sing hayyinun, ati sing lembut. Tidak ingin menyakiti orang lain, lebih-lebih sesama muslim. Niki tanda hati lembut. Nah, hati yang penuh kelembutan ini betul-betul dihargai oleh Allah. Betul-betul diperhatikan oleh Allah. Betul-betul diperhatikan oleh Allah. Tidak disia-siakan. Bahkan diharamkan masuk neraka, akan diberi sesuatu yang tidak akan diberikan selain orang yang hatinya lembut. Ayu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Allah akan memberi sesuatu yang khusus kepada orang yang hatinya lembut, yang tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya kasar. Dan ini satu hal yang penting. Ini kesimpulan artine kula jenengan pokoknya ojo gampang mencaci maki orang, ojo gampang nyalahno wong, nggih. Dadi mikire ngeten, sak pira kitab sing wis diwaca tiap hari. Wedine apa? Pendapate wong lha iku kok luwih bener teko awake dhewe. Nggih. Karena apa? Mereka lebih banyak membaca kitab, pengetahuannya lebih luas dari kita. Itu mungkin seperti itu. Atau mungkin pendapat orang itu memang buat kita enggak cocok. Buat orang itu cocok. Lek kanggone awake dhewe gak cocok. Kanggone awake dhewe ya sing sesuai kita amalkan niki ngoten. Toh memang kadang satu kondisi itu begitu gitu. Kula jenengan niki nggih. Kadang-kadang si malakama. Ya. Satu sisi kula jenengan tahu bahwa buah itu bagus. Apel, pisang, poh, pelem bagus. Tapi kok ada orang yang dilarang makan poh, makan pisang gitu. Oh, ternyata yang membuat orang itu dilarang karena adanya manik. Apa maneknya? Maneknya yaitu penyakit diabetes. Seandainya dia tidak berpenyakitan diabetes, maka makan pisang, pelem, apel baginya kesehatan, vitamin, malah bagus. Tapi ketika orang itu terjangkit penyakit diabetes, maka baginya pisang, pelem, apel itu menjadi racun, merusak tubuhnya. Nah bisa jadi kula jenengan nggih ngoten. Toh pada faktanya Kanjeng Nabi punya sahabat yang sangat lembut, penuh bijaksana. Sayyidina Abu Bakar. Punya sahabat yang tegas, luar biasa, gagah, berani. Pun jarang wong wani datang sahabat ini Sayyidina Umar. Punya sahabat yang penuh loman, bahkan hampir habis hartanya untuk dipakai berjuang di jalan Allah, Sayyidina Utsman. Punya sahabat yang begitu cerdas, ilmunya tinggi dan luas, Sayyidina Ali.
Begitulah Allah punya malaikat yang lembut dan Allah juga punya malaikat yang kasar. Tapi apakah mereka itu salah? Tidak, yang kasar salah, yang benar hanya yang lembut. Tidak. Gusti Allah memberi malaikat Jibril yang penuh kelembutan, yang menyampaikan wahyu. Allah juga punya malaikat yang sangat kasar, yaitu Mungkar Nakir. Hanya ini tugasnya kudu kasar. Apakah malaikat Mungkar Nakirku salah? Mboten, memang sesuai tugasnya. Ya, biarin. Nah, kita hal-hal semacam ini kudu paham. Jadi ketika kita paham hal-hal yang semacam ini, cek nih mboten gampang firaq, mboten gampang terpecah-pecah sesama orang yang berjuang. Kelompok ini terhadap kelompok ini, ya sudah, pokoknya wis mereka asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kiblate siji nggih Ka'bah, nek salat kiblate siji Ka'bah, wis cuma ini macam-macam nggih, ngecam sing enggak nggih, ngecam sing mboten nggih, niki intine nggih, intine napa ngaji dalu niki. Jadi ikhtiar netral, ikhtiar netral artinya supaya kita di dunia selamat, di akhirat nggih selamat. Di dunia niki diberi fasilitas luar biasa oleh Allah, di akhirat apalagi. Yang penting napa? Atine lembut, tidak mudah mencaci maki orang, tidak mudah merendahkan orang, tidak mudah menjelek-jelekan orang, tidak mudah